Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Afif Ihsan dari kelas KPI 4F. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang hadis yang berkaitan dengan persaudaraan sesama muslim. Hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang persaudaraan sesama muslim sangatlah banyak. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Haddatsana Abu Nu'aimin haddatsana Zakaria an Amirin sami'tu yaqul sami'tu anna Nu'man bin Bashir yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama talil jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zakaria. Dari Amir dia berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin saling mengasihi, mencintai, menyayangi, bagaikan satu tubuh, yang mana jika satu anggotanya yang sakit, maka akan ikut terjaga anggota yang lain dan ikut juga panas. Pada hadis yang telah dijelaskan pada Sahih Bukhari ini, terdapat inti pembahasan antara orang-orang mukmin, di antaranya kata tarahumihim, saling menyayangi. Maksudnya adalah sesama mukmin harus saling sayang menyayangi antara mukmin satu dengan mukmin yang lain tanpa ada sebab tertentu yang membuatnya terpaksa untuk mengasihi. Selanjutnya ada kata tawadihim, saling mencintai, menjelaskan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain dianjurkan untuk saling mencintai. Bagaimana caranya? Dengan mempererat persaudaraan, seperti menjenguk orang sakit, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Lalu ada kata ta'atufihim, saling tolong menolong, menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong satu sama lain, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak akan bisa hidup tanpa bantuan manusia yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kalimat kama talil jasadi idza ishtaka udwun tada'a lahu sa'irul jasadihi bis-sahri wal humma, adalah seperti satu badan di mana jika ada satu anggota yang mengeluh, maka anggota-anggota lain ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur atau demam. Maksudnya, apabila seorang mukmin bersedih atau mendapatkan musibah, maka komunitas mukmin yang lain akan ikut merasakannya. Hal tersebut terlihat jelas dalam hubungan antara golongan Muhajirin dan Ansor. Golongan Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak bisa bekerja disebabkan ekonomi wilayah pertanian. Muhajirin tidak mempunyai keterampilan dalam bertani karena masyarakat Mekah adalah seorang dagang. Kaum Ansor memberikan harta, rumah, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penduduk Mekah dari golongan Muhajirin kala itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sanad dan matan hadis ini. Sanad dan matan itu apa sih? Sebelum mengetahui lebih dalam, yuk kita cari tahu apa pengertian dari istilah tersebut. Sanad adalah jalur periwayatan yang terdiri dari orang-orang sambung menyambung dari satu orang ke orang lain, hingga sampai kepada sahabat Nabi dan diri Rasulullah sendiri. Sanad berfungsi untuk mengetahui derajat kesahihan suatu hadis. Apabila ada cacat dalam sanadnya, baik itu karena kefasikannya, lemahnya hafalan, tertuduh dusta atau yang lain, maka hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat sahih. Yang kedua ada yang dimaksud dengan matan. Matan adalah isi hadis atau lubul hadis, baik berupa perkataan Nabi, tindakan maupun sikap beliau. Ada lagi yang namanya rawi. Rawi adalah seorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab apa yang diterimanya dari seorang guru, atau lebih singkatnya adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis ini mutawatir dan juga sahih kualitasnya. Untuk tata letaknya sendiri bisa dilihat di gambar ini ya. Sanad hadis tadi dituliskan bahwa Amir mendengar kata-kata Nu'man bin Bashir. Nah, siapa Nu'man bin Bashir itu? Bisa kita lihat di dalam profilnya ini. Nu'man bin Bashir merupakan seorang sahabat Nabi dari golongan Ansor yang lahir pada tahun kedua Hijriah. Ini bermakna beliau sebaya dengan Abdullah bin Zubair. Kelahiran beliau bersama Abdullah gencar menyangkal fitnah kaum Yahudi Madinah, sekaligus memberi dukungan moral kepada umat Islam ketika itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kelak beliau akan mati syahid dalam suatu pertempuran.
Selain sebaya, Nu'man merupakan teman Abdullah bin Zubair. Bakat kepemimpinan yang ada pada beliau menarik perhatian Abdullah. Lalu Nu'man dilantik sebagai gubernur ketika wilayah Hijaz berada di bawah gugusan Abdullah bin Zubair. Dalam mempertahankan wilayahnya, beliau terkorban dalam pertempuran menentang kerajaan Bani Umayyah di bawah pemerintahan Marwan bin Ahkam. Dia di antara tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwa riwayat hadisnya mencapai 114 hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam kitab sucinya mengenai persaudaraan ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka dari itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat tersebut, terdapat beberapa kandungan yang dapat kita petik. Yang pertama, jika ada orang-orang mukmin yang bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Nah, yang kedua, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan atas segala amal perbuatannya, termasuk dalam melerai pertikaian tadi. Dengan takwa, ia tidak akan curang dan tidak diskriminatif, dan dia juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi mereka semua. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, janganlah kita sesama muslim saling hasad dan jangan saling membenci, melainkan menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Karena Rasul pernah mengibaratkan bahwa kita orang mukmin dan bagi mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Satu sama lain saling menguatkan, dan jika ada yang bertikai di antara mereka yang menyebabkan kehancuran, maka hendaklah berdamai serta berusaha untuk menghilangkan permusuhan. Karena jika ada yang bertikai di antara kita, maka rapuhlah bangunan tersebut dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi hancur. Na'udzubillah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.